Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, selamat pagi, selamat beribadah pada minggu pagi ini, sekaligus kita merayakan Hari Raya Unduh-Unduh. Untuk mengawali ibadah pada minggu pagi ini, kami undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan pelengkap Kidung Jemaat nomor 13, ayat yang pertama dan kedua. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita sucikan ibadah kita masing-masing dalam hati hendaknya berkata yang demikian. Pertolongan kami datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya dan kasih setianya sampai selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus, turun dan menyertai jemaat semuanya. Amin. Disilakan duduk. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita bersama-sama bersukacita untuk merayakan Hari Raya Unduh-Unduh. Kiranya apa yang akan kita lakukan bersama ini boleh menjadi kesukaan bagi hati Tuhan. Untuk itu mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa, kita menyerahkan segala hidup dan kehidupan kita. Bapa yang makasih, ini kami anak-anak-Mu bersembah sujud di hadirat-Mu yang Maha Kudus, mengucapkan syukur dan terima kasih atas semua berkat, penyertaan dan pemeliharaan hidup yang boleh kami terima dan kami rasakan hingga saat ini. Kami betul-betul menyadari bahwa Engkau adalah Allah kami yang selalu peduli dalam hidup dan kehidupan kami. Meskipun kami seringkali tidak peduli kepada karya Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami selaku gereja. Untuk itu ya Bapa, perkenankan kami bersama-sama merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami memohon pengampunan. Kami juga mohon kekuatan agar kami dikuatkan untuk merubah hidup kami, mewujudkan tugas panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan yang menyebar berkah kepada banyak orang. Ya Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami.
Demikian seru doa dan permohonan kami. Kami serahkan ke hadapan-Mu yang Maha Kudus dengan menyebut nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mari kita memuliakan nama Tuhan melalui kidung PKJ nomor 2. Namanya bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus Maha Kudus, Maha besar. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita renungkan dari kitab Maleakhi 3 ayat 6 sampai 12 yang akan dibaca oleh Penatua Jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah sebelum kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa Surgawi, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, hingga kami pada saat ini boleh membangun ibadah syukur ini. Ya Tuhan, terima kasih kesempatan ini. Pada sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan buka pintu hati kami, Tuhan hadir di tengah-tengah kami sehingga kami boleh mengerti. Terlebih kami boleh melakukan apa yang Kau kehendaki di dalam hidup dan kehidupan kami. Terlebih Bapa, pada saat ini kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Andaru Prasongko yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi ya Tuhan, sehingga apapun yang disampaikannya hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Maleakhi 3 ayat 6 sampai dengan yang ke-12, yang demikian firman-Nya. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Bahwasanya Aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapan-Ku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau?
mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan, bahkan yang melakukan dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Salam Bapak Ibu. Salam Patunggilan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Raya Unduh-Unduh. Merayakan Hari Raya Unduh-Unduh. Apa yang harus kita lakukan di tengah hari raya? Ini hari raya, hari yang besar. Mungkin kita perlu tersenyum. Mungkin Bapak Ibu yang di rumah juga ikut tersenyum. Tengok ke kiri, anggukkan kepala kepada saudara kita sambil tersenyum. Monggo. Tengok ke kanan, anggukkan kepala dan tersenyum. Semakin kita tersenyum, hati kita ini semakin bersukacita. Semakin hati bersukacita, badan semakin sehat. Semakin badan sehat, pikiran cerah, cerdas, dan tidak mudah stres. Karena hati yang gembira adalah obat. Untuk itu Bapak Ibu, silakan terus tersenyum. Meskipun banyak masalah, tersenyum saja. Tapi jangan tersenyum di pinggir jalan, nanti dikira orang gila. Rabu kemarin kita telah mempergumulkan firman Tuhan. Pesannya itu persembahkanlah dengan cinta kasih. Bacaannya tentang Mbok Rondo. Memang persembahannya kecil, tetapi korbannya yang luar biasa. Korbannya besar. Dibanding dengan orang-orang kaya memang jumlahnya besar, tapi korbannya sedikit banget. Kita tahu bahwa Mbok Rondo ini yang dipunyai ya hanya 2 peser, 1 duit. Dan itu satu-satunya. Kalau ini dipersembahkan, sudah saya tidak punya apa-apa. Korbannya luar biasa, dilandasi dengan ketulusan. Ini yang menyenangkan Bapa, yang menyenangkan Allah, yang menyenangkan Tuhan. Hari ini melalui bacaan kita juga diajak untuk bergumul, yang intinya itu mari dengan sukacita mempersembahkan dan menyenangkan hati Tuhan. Mungkin Bapak Ibu, banyak orang termasuk saya, mungkin termasuk Bapak Ibu selalu mempersembahkan, setiap minggu mempersembahkan, setiap Rebo juga mempersembahkan, hari ini kita juga mempersembahkan. Tapi apakah kita selalu berpikir, apakah persembahan saya ini menyenangkan hati Tuhan? Apakah persembahan saya yang saya aturkan ini menyenangkan hati saya juga? Ini sesuatu yang harus kita pergumulkan. Kalau kita eman, berarti ada beban. Kalau kita hitung-hitungan, berarti ada beban, tidak ada sukacita.
Wah, besok Minggu hari raya unduh-unduh gitu. Ini tidak ada sukacita kalau sudah semacam itu. Maleakhi 3 ayat yang dibaca tadi, ini intinya itu begini Bapak. Intinya bahwa kalau umatku itu kembali kepadaku, bertobat dan hidup setia, dan dia mempersembahkan kembali persembahan perpuluhan yang menjadi perjanjian, gampangnya begitu, Tuhan akan senang. Seperti judulnya tadi, pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah itu. Mengapa kok menyenangkan hati Allah? Karena dalam mempersembahkan ini hatinya tulus, penuh sukacita, hidupnya baik, setia pada Allah, mencintai Allah. Ini yang membuat Tuhan Yesus sangat-sangat senang. Yang terjadi sebenarnya Bapak Ibu, umat Tuhan pada waktu itu hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa. Imam mempengaruhi umat. Nek mempersembahkan aja akeh-akeh. Wis pokoknya mempersembahkan tidak diteliti ini baik atau tidak. Tapi yang baik untuk imam. Nanti Bapak Ibu bisa membaca di Maleakhi 1 ayat 6 sampai 7. Terjadi kawin campur dan cerai, banyak warga yang cerai. Itu di Maleakhi 2 ayat 10 sampai 17. Dan umat Allah ingkar janji tentang persepuluhan. Jadi ketika orang Israel atau umat Tuhan masuk Kanaan, itu kan dibagi. Kan sukunya ada 12, tapi yang dibagi 11. Khusus suku Lewi ini dikhususkan oleh Tuhan. Dia tidak mendapatkan tanah itu. Tetapi ada perjanjian, suku Lewi harus makan gitu. Harus diberi makan dari persembahan persepuluhan. Nah, ini perjanjiannya begitu. Nah, karena dosa yang luar biasa, Tuhan sudah pada titik yang tidak mau mengampuni, dihukum paceklik. Nah, orang-orang umat Tuhan itu terbalik. Karena paceklik, saya tidak mempersembahkan. Nah, duit ra enek. Nah, ini mengingkari janji. Karena paceklik, anggur tidak berbuah, tanaman juga tidak berbuah, enggak duit-duit, mosok saya masih mempersembahkan perpuluhan. Ya untuk hidup saya sendiri. Itu yang terjadi Bapak. Untuk itu judulnya pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Tuhan. Mengapa kok menyenangkan? Karena ada pertobatan, ada kesetiaan, ada kesukacitaan, ada ketulusan. Sehingga ketika dia mempersembahkan persepuluhan, ini Tuhan betul-betul sangat senang. Bapak Ibu perhatikan pada ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaanku, supaya ada persediaan di rumahku, dan ujilah aku. Itu luar biasa. Tuhan ingin agar umatnya menguji dia. Ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ini luar biasa banget. Kalau kamu nggak percaya, ujilah aku. Lakukanlah janjimu, wujudkanlah nasarmu, persembahkan persepuluhanmu itu. Apakah aku tidak membuka tingkap-tingkap berkat? Apakah aku tidak memberkati kamu? Ini Tuhan saking cintanya dan saking gemesi pada umat Tuhan. Kok iya itu, kebacut tenan itu. Sampai Tuhan mengatakan ujilah. Dan ternyata kalau kita baca terus Bapak Ibu, memang
Akhirnya terjadi pertobatan yang luar biasa. Tuhan memberkati umatnya. Bukan karena persembahan perpuluhan yang menyenangkan hati Tuhan, bukan persembahan perpuluhan yang membuat Tuhan tersenyum dan senang, tapi hati umat Tuhan yang berbalik, bertobat, yang setia, yang tulus dan ikhlas, itulah yang membuat Tuhan senang. Silakan persembahan uang, nggak apa-apa. Natura, nggak apa-apa. Saya nggak punya uang, punya tenaga, nggak apa-apa. Yang penting tulus, ikhlas, penuh sukacita, penuh keimanan, ini akan menyenangkan hati Tuhan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, intinya bukan terletak pada persembahannya. Gusti itu sugih, punya macam-macam, tidak butuh yang semacam ini. Yang dibutuhkan Tuhan itu cinta, kedekatan kita dengan Tuhan, komitmen kita kepada Tuhan, wujudkanlah itu. Dan cinta itu selalu dekat dengan Tuhan, selalu berkomitmen dengan Tuhan, gairah untuk mempersembahkan, gairah untuk memuji memuliakan Tuhan. Ini wujudkan itu. Ini yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau kita mempersembahkan dengan sukacita, dengan kedekatan, dengan cinta, persembahan ini akan menyenangkan hati Tuhan. Ini Bapak Ibu sebenarnya inti dari pergumulan di Pilgub tadi. Sehingga umat Tuhan akhirnya meyakinkan dirinya sendiri. Semakin yakin dan semakin yakin harus berubah dan merubah, mengembangkan cinta dan semakin mencintai Tuhan dengan mewujudkan kesetiaan, melakukan peraturan-peraturan janji yang telah dijanjikan bersama kepada Tuhan. Ada perubahan sikap, ada perubahan hati, ada perubahan pikiran. Semakin hari semakin berubah, cintanya semakin hari semakin tulus, semakin mencintai. Kalau sudah semakin mencintai Bapak Ibu, nggak ada yang namanya hitung-hitungan. Akan mempersembahkan hitung-hitungan, tidak ada. Namanya cinta. Seperti Mbok Rondo, meskipun hanya punya 2 peser dan itu paling berharga, ya dipersembahkan. Tidak peduli besok saya makan apa, yang penting saya mewujudkan cinta saya kepada Allah. Ini Mbok Rondo. Karena ada cinta. Kalau cinta sudah menguasai hidup kita, kita akan dapat berbuat segala sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Ada cerita Bapak. Pak Tani punya lembu, punya sapi. Sapinya sedang hamil, sedang bobot. Dia seneng banget. Lari kepada istrinya, "Ma, sapi kita sedang hamil. Nanti," katanya Pak Tani itu, "kalau lahir, anaknya akan saya persembahkan kepada Tuhan melalui gereja." Itu janjinya Pak Tani kepada Tuhan yang disaksikan oleh istrinya. Beberapa bulan sapinya melahirkan kembar Bapak, dua ekor. Wah, luar biasa, 2 ekor. Katanya istrinya, "Pak, jangan lupa kamu berjanji kepada Tuhan." Pak Tani ini mulai berpikir, wah 2 ekor ya. Kalau 1 ekor sih tidak masalah, 2 ekor. Kalau 1 harganya 3 juta berarti kan 6 juta. Terus berpikir. Siji wae ya enak ya, wong Gusti Allah wis sugih. Kemudian istrinya, "Pak, kapan dibawa ke gereja?" "Sik to, ngenteni gede, ngenteni besar." Bapak Ibu, 2 minggu nggak tahu ada apa, ada angin yang luar biasa disertai hujan. Kandang sapinya Pak Tani ini ambruk dan anak sapi yang satu mati.
tinggal satu. Kemudian Pak Tani lari ke kandang, tahu kalau mati, lari ke istrinya, "Ma, sapinya Tuhan mati." Sapinya Tuhan mati. Ya, ceritanya sampai di situ. Akhirnya tidak mau mempersembahkan persembahan. Bapak Ibu, tanpa sadar kita kadang-kadang berpikir dan terus berpikir akan mempersembahkan. Kalau masalah cinta, kalau memang betul-betul cinta, tidak usah dipikir. Kalau kita sudah dikuasai oleh cinta, tidak usah dihitung-hitung. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ceritanya Ananias Safira. Di ayat yang keempat, Petrus itu ngomong kepada Ananias yang begini, "Ananias, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu milikmu? Setelah dijual, bukankah uangnya juga milikmu? Tetapi ketika kamu berjanji bernazar menyerahkan kepada Tuhan, itu sudah menjadi milik Tuhan. Kamu tidak menipu manusia, tapi menipu Roh Kudus. Ketika kamu bernazar dan berjanji akan mempersembahkan kepada Tuhan, ini adalah sudah menjadi milik Tuhan. Kamu sudah bernazar." Akhirnya Ananias mati karena dia tidak membohongi manusia, tapi dia membohongi Roh Kudus. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, sekali lagi ingat bahwa bukan persembahan, bukan jumlahnya, bukan bentuknya, tapi hati. Bagaimana hati kita, hidup kita ini didasari oleh kesetiaan, cinta kasih atau tidak. Ini yang menyenangkan hati Tuhan. Berapapun jumlahnya, sedikit atau banyak, tapi kalau didasari dengan cinta kasih, Tuhan senang. Tuhan senang. Ini yang harus kita pegang. Persembahan yang timbul, persembahan yang muncul oleh karena cinta kasih kita akan menyenangkan hati Tuhan. Kalau dalam hati Bapak Ibu muncul cinta kasih kepada Tuhan, cinta kasih kepada gerejanya, apa yang Bapak Ibu persembahkan akan menyenangkan hati Tuhan. Mengapa kita sering mempersembahkan dan merasa terbeban? Karena dalam hati kita tidak ada cinta. Mengapa kita sering hitung-hitungan, eman? Karena tidak ada cinta. Mungkin ada tapi ya sedikit banget. Mengapa kita sering kali berbohong pada Tuhan? Kan tidak ada cinta. Mengapa Pak Tani berbohong? Kan tidak ada cinta. Ananias Safira karena tidak ada cinta. Tapi kalau ada cinta, cinta kepada Tuhan dan cinta yang semakin besar, maka apapun itu akan kita persembahkan kepada Tuhan. Cinta sering menjadi abang-abang lambe, benges, polesan supaya kelihatan cantik. Tapi sebenarnya kalau dihilangkan itu ya jelek. Bibirnya dumblit dipolesi gitu kan baik sekali. Cinta sering menjadi abang-abang lambe. Nggak tahu kok istilahnya abang-abang lambe. Sekarang kan boleh tidak abang-abang lambe, ya ijo-ijo lambe, kuning-kuning lambe, karena kan make up apa itu, ini kan lipstick itu kan warnanya macam-macam gitu. Bapak Ibu, hari inilah saatnya itu. Detik ini saatnya. Ini adalah waktu yang sangat-sangat baik bagi kita untuk meyakinkan diri kita sendiri, untuk meyakinkan Bapak Ibu dan mengatakan dalam hati, Yesus, aku mencintai Engkau. Ini saat yang paling tepat kita mengatakan kepada Tuhan, Yesus, aku mencintai Engkau.
Mari ini kita gaungkan itu dalam hati dengan kekuatan, dengan keras itu. Yesus, aku mencintai Engkau dari dalam hati. Semakin keras itu getarannya itu menggetarkan hati dan akan merontokkan itu sifat iman, merontokkan kebencian, merontokkan hitung-hitungan, dan semua yang jelek akan rontok oleh karena nama Yesus yang kita gaungkan itu dalam hati kita masing-masing. Dan nama Yesus mengandung kuasa yang luar biasa. Monggo nanti di rumah atau sekarang saja kita gaungkan, kita teriakkan dalam hati dengan kuat-kuat. Yesus, aku sangat mencintai Engkau. Yesus, saya sangat mencintai Engkau. Ini akan menjadi kekuatan. Bahkan mungkin kalau Bapak Ibu sedang sakit bisa sembuh oleh karena nama Yesus. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, bayangkan kita sedang duduk di sini, tiba-tiba Yesus masuk dari pintu sana ke sini. Apa yang kita rasakan? Bayangkan ketika Bapak Ibu sowan wonten ing ibadah, Tuhan berdiri di depan kita dan kita mempersembahkan dengan penuh sukacita dan penuh cinta kasih. Apa yang kita lihat dalam diri Tuhan Yesus? Dia akan tersenyum, dia akan senang itu melihat putra-putranya dengan penuh kasih, penuh ketulusan mempersembahkan persembahan kepadanya. Ini sebagai wujud cinta kepada Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati kita. Cinta kita kepada Dia bukan masalah persembahan, tapi masalah hati, masalah iman, kesetiaan. Saya meyakini Tuhan akan senang. Selamat Hari Raya Unduh-Unduh. Amin. Bapak Ibu, mari kita sambut firman ini dengan bersama-sama kita angkat pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. PKJ 242 bait 1 dan 2. Sinari terang, cara Tuhan mengasihi. Seindah pedang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihi. Penyayang dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihi. Seluas angkasa, cara Tuhan mengasihi. Seharum kembang yang tetap semembah, cara Tuhan mengasihi.
dan surga lah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh darah Tuhan mengasihiku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama pada saat ini mengikrarkan kembali pengakuan iman rasuli. Kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, tiba saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam persembahan pada minggu hari ini akan ada beberapa prosesi. Yang pertama akan beredar kantong persembahan mingguan, yang kemudian dilanjutkan dengan persembahan amplop untuk yang nantinya akan simbolis, yang akan disimboliskan oleh majelis yang ada di depan. Nanti akan memasukkan persembahan dan diikuti oleh warga yang nantinya akan mempersembahkan, di mana kita sudah mempersiapkan kotak persembahan baik itu di TK Ester maupun di dalam gedung gereja. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan prosesi penyerahan persembahan yang dari warga yang telah diterima oleh panitia, yang kemudian akan diserahkan kepada perwakilan majelis yang nantinya akan kita lelang bersama-sama dengan cara online yang akan dipandu oleh panitia. Seperti halnya yang telah dikatakan oleh Tuhan di dalam Mazmur 30 ayatnya yang kelima yang telah diperintahkan kepada kita. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Bapak Ibu yang kekasih Tuhan, mari kita dengan hati yang bersukacita mempersembahkan persembahan kita dengan diiringi dengan lagu PKJ 145, Aku Melangkah ke Rumah Tuhan. Mensyukuri berkat rahmat
Kami panggil untuk perwakilan panitia untuk menyerahkan simbolis persembahan yang dari warga kepada majelis. Kami persilahkan. Persembahan dari warga untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu yang kasih Tuhan, persembahan natura yang ada di depan yang nantinya kita akan lelang secara bersama setelah ibadah ini, kemudian nanti akan dipandu oleh panitia melalui online grup Patunggilan yang nanti monggo bisa diikuti oleh segenap warga. Kita bersuka cita meskipun di dalam keterbatasan kita tidak bisa beribadah bersama-sama, tetapi semoga tidak menyurutkan langkah kita untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kami undang untuk bangkit berdiri, kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa semesta alam yang kami kenal di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan ya Tuhan kepada kami di dalam penjagaan hari demi hari di dalam kehidupan kami ya Bapa. Perkenankan ya Tuhan kami mengaturkan persembahan kami, persembahan yang tidak seberapa ini ya Tuhan, kiranya Engkau terima. Persembahan minggu, persembahan syukur, persembahan amplop unduh-unduh, persembahan natura yang akan kami berikan melalui KRW maupun melalui perwakilan-perwakilan warga ya Tuhan, kiranya Engkau terima, kiranya Engkau sucikan ya Tuhan, dan menjadikan kami menjadi suatu tanda bahwa kami masih milik-Mu ya Tuhan, menjadikan tanda bahwa kami patuh akan perintah-Mu, sebagai tanda bahwa kami mencintai-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Engkau mampukan setiap warga kami yang kami boleh akan bersuka cita ya Tuhan di dalam hari raya unduh-unduh kami ya Tuhan. Kiranya selepas gereja ini ya Tuhan kami akan melakukan pelelangan ya Tuhan. Kiranya Engkau mampukan setiap warga kami, setiap kami ya Tuhan di dalam Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Ponorogo, dimanapun kami berada ya Tuhan, untuk dapat mengikuti pelelangan dengan sukacita. Biarlah ya Tuhan melalui kondisi keterbatasan ini, melalui masih adanya pandemi virus corona yang melanda kami, kiranya ya Tuhan tidak menyurutkan hati kami untuk bersyukur, tidak menyurutkan niat kami untuk bersyukur dan bersukacita untuk kami mempersembahkan yang ada pada kami ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan sekali lagi Engkau mampukan setiap warga kami untuk dapat memberikan yang terbaik kepada-Mu ya Tuhan, dan kiranya persembahan yang kami berikan menjadikan harum di tangan-Mu ya Tuhan, dan nantinya akan menjadikan pelebaran kerajaan-Mu di bumi Ponorogo ini ya Tuhan. Dan Tuhan, sekian doa ini kami persembahkan ya Tuhan, kiranya Engkau berkati, Engkau mampukan ya Tuhan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita seperti yang kita dengar bersama. Bertobatlah, barui hatimu, lakukan apa yang dikehendaki Tuhan, lakukan nasarmu, janjimu, dan cintailah Tuhan, sehingga persembahan yang akan dan sudah kita aturkan kepada Tuhan ini dan nanti akan menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Mari kita angkat pujian untuk kemuliaan nama Tuhan dari Kidung PKJ 179. Ini ku
dan dosaku. Dia memberikan segala untukku. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah melalui hambanya yang demikian. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberikan kekuatan dan kemampuan kepada jemaat semuanya untuk membangun dan memperbarui hatinya, untuk semakin mencintai Tuhan dalam hidup dan kehidupannya, sehingga hari raya persembahan, segala sesuatu yang dipersembahkan akan menyenangkan hati Tuhan. Dan Allah Bapa memberikan berkat-Nya, berkat damai sejahtera. Amin. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal.